Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1551. Di Taman Atap Sky Corporation. Samuel Bauer berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil melihat lalu lintas yang padat di bawah. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Harvey York juga berdiri di sampingnya. Dia hanya berkata setelah waktu yang lama. Tuan Bauer, tidakkah kamu akan memberiku penjelasan tentang masalah hari ini? Meskipun Harvey dan Samuel kenal di masa lalu. Bagaimanapun, Harvey telah menyebabkan Oliver Bauer menjadi lumpuh baru-baru ini. Oleh karena itu, seluruh longmen berpikir bahwa Harvey adalah orang yang membunuhnya ketika Oliver dilaporkan meninggal. Benar, Samuel ada di sini hari ini untuk membuat masalah. Meskipun demikian, dia datang untuk mendukung Harvey, dan ada sesuatu yang tidak masuk akal di dalamnya. Setelah Samuel memandang Harvey sejenak, dia tiba-tiba tersenyum samar dan berkata, "Kepala instruktur, pahlawan muda, kamu tidak tahu mengapa aku di sini hari ini." Harvey tidak berbicara tetapi memandang Samuel dengan acuh tak acuh dari samping. Aura yang memancar dari Samuel tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Pada saat berikutnya, aura bangsawan yang mengerikan menyebar darinya. Pada saat ini, bahkan dengan sifat Harvey, dia juga sedikit mengernyit. Ini karena Samuel saat ini memberinya perasaan yang sangat kuat seolah-olah dia bisa mengendalikan hidup dan mati semua orang saat ini. Termasuk Harvey. Kemudian, Samuel terkekeh dan berkata, "Kepala instruktur, kamu harus menerima pukulan mematikanku terlebih dahulu." Setelah berbicara, sosok Samuel bergerak, dan dia melemparkan pukulan ke depan. Ekspresi Harvey berubah, tetapi dia tidak mundur pada saat ini. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan juga melemparkan pukulan ke arah gerakannya. Tampar, tampar, tampar. Suara-suara lembut keluar. Seolah-olah mereka berdua bermain seperti anak-anak. Suara yang dihasilkan tidak sekeras yang dibayangkan. Namun, pada saat berikutnya, ada angin kencang di kehampaan. Kedua pakaian mereka berkibar, membuat suara saat mereka bertukar pukulan. Retakan. Hampir bersamaan, semua kaca di atap pecah dan berubah menjadi bubuk pada saat ini. Keduanya segera berpisah begitu tubuh mereka saling bersentuhan. Harvey kembali ke tempat semula dan tidak banyak bergerak. Adapun Samuel, dia melangkah 3 langkah di belakang dan sangat terkejut setelah pertukaran awal mereka. Dia tidak menyangka bahwa kehebatan kepala instruktur yang legendaris masih akan begitu menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun pensiun. Biasanya, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menerima pukulannya secara langsung. Memang, kepala instruktur adalah pemuda yang heroik. Keterampilanmu tidak berkurang sama sekali, meskipun kamu telah tidak aktif selama beberapa tahun. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Samuel menatap Harvey dan tersenyum. Gavin Bauer benar. Kamu memang jenius sekali seumur hidup dari negara H. Kamu memang legenda hidup dan pilar negara besar H. Harvey sedikit mengernyit. Gavin Bauer, yang baru saja disebutkan Samuel, saat ini adalah Penatua Angkatan Darat. Samuel adalah mantan Penatua Angkatan Darat, jadi diharapkan keduanya saling mengenal. Namun, Harvey tidak melanjutkan topik ini. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. "Apa tujuanmu datang untuk mendukungku hari ini, Tuan Bauer? Kamu harus menjelaskannya dengan jelas bukan?" Samuel tersenyum dan berkata dengan tangan di punggungnya. "Niatku lugas. Pertama, untuk mengirim hadiah kepada kepala instruktur untuk menunjukkan penghargaanku." Harvey berkata dengan acuh tak acuh. "Bahkan jika kamu tidak muncul, Matthew dan Quinton tidak akan mendapat manfaat apapun. Tentu saja, dengan kemampuanmu, ada banyak cara bagimu untuk menghadapi mereka, kepala instruktur. Tapi kamu tidak ingin mengungkapkan identitasmu bukan? Dalam hal ini, aku menyingkir dan menawarkan sedikit bantuan kepadamu. Itu bisa dianggap sebagai bantuan kecil untukmu bukan?" Harvey tidak mengakui atau menyangkal pernyataan yang dibuat Samuel.
Bab 1552. Samuel Bauer melanjutkan. Kedua, aku ingin melihat apakah pensiunan kepala instruktur masih sebaik yang disebutkan dalam legenda. Ketiga, untuk mencari keadilan bagi Oliver Bauer. Bagaimanapun, dia adalah bawahanku. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu ingin mati, aku bisa membunuhmu kapan saja. Samuel tersenyum. Dia mendorong tangan kanannya, dan sebuah token yang tampak seperti batu giok mendarat di depan Harvey. Dia berkata dengan tenang. Keempat, aku telah merencanakan cabang Longman untuk waktu yang lama. Terlepas dari apakah Oliver dibunuh olehmu, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia mati karena kamu. Begitu Oliver meninggal, segala sesuatu di Mordu berantakan. Aku ingin kepala instruktur mengambil alih cabang Longman menggunakan token ini untuk memperbaiki urusan dalam waktu 1 bulan. Harvey tersenyum. Tuan Bauer, kamu pasti sedang bermimpi kan? Gavin Bauer berulang kali mengundangku untuk menjadi kepala instruktur dari 9 pasukan teratas, tetapi aku menolak. Apakah kamu pikir kamu bisa memaksaku untuk menjadi pemimpin cabang dari cabang Longman menggunakan identitasmu sebagai Tuan Longman? Samuel tersenyum. Kamu terlalu memikirkannya, kepala instruktur. Ini bukan perintah atau paksaan. Tapi aku pikir kamu pada akhirnya akan menerima tawaran itu. Dia tidak memberi Harvey kesempatan untuk bertanya dan melanjutkan. Sejak munculnya negara besar di antara jajaran negara-negara di dunia, negara H selalu memusuhi 5 negara kuat. Beberapa tahun yang lalu, kamu menyapu 5 pasukan koalisi yang kuat sendirian di medan perang Euro-Amerika. Sejak itu, meskipun ada pertempuran sesekali di perbatasan, tidak ada lagi perang. Namun, negara-negara kuat itu tidak pernah berhenti berusaha menghancurkan kita. Dan Mordu, tempat dengan campuran orang baik dan jahat, selalu menjadi jembatan yang semua orang ingin bersaing. Belum lama ini, aku mendapat kabar bahwa ada banyak orang dari rumah Ninja Island Nation yang bersembunyi di Mordu, dan motif mereka tidak diketahui. Aku mengatur agar Oliver Bauer di Mordu menyelidiki masalah ini. Tapi sekarang dia sudah mati. Jadi, aku pikir kamu harus memikul tanggung jawab ini bukan? Harvey mengerutkan kening. Apakah kamu memerasku? Samuel tertawa. Bukan itu masalahnya. Awalnya, aku harus menangani hal-hal seperti ini sendiri, tetapi terlalu banyak orang yang menatapku. Sulit bagiku untuk bergerak. Bahkan jika aku ingin mengirim orang baru untuk memimpin cabang Longman, sulit bagiku untuk menemukan seseorang yang aku percayai saat ini. Jadi, sebagai upaya terakhir, aku datang untuk mengundangmu mengambil alih cabang Longman. Setelah Harvey merenung sejenak, dia berkata dengan acuh tak acuh. Selain dari Island Nation, siapa lagi yang bergerak di Mordu? Sejauh ini, informasi padat yang aku miliki adalah Island Nation. Adapun apakah negara-negara kuat lainnya bersekongkol, dan apa yang mereka rencanakan untuk sementara tidak diketahui. Kami harus mengandalkanmu, kepala instruktur. Setelah berbicara, Samuel tidak menunggu tanggapan Harvey. Sebaliknya, dia berbalik dan maju selangkah. Sosoknya langsung jatuh dari lantai atas. Namun, setelah jatuh beberapa puluh meter ke bawah, dia dengan ringan menyentuh tiang telepon dengan tangan kirinya. Tubuhnya kemudian mendarat di tanah dengan mantap setelah memanfaatkan kekuatan melalui udara tipis. Tuan Longman bergabung ke dalam kerumunan dalam waktu kurang dari sesaat dan menghilang tanpa jejak. Orang tua yang licik. Harvey bergumam dan kemudian mengeluarkan ponselnya setelah beberapa saat. Ini memang tanda pemimpin cabang dari cabang Longman. Setengah jam kemudian, Ethan Hun, Bellamy Blake, dan Tyson Woods semuanya tiba. Bellamy memegang token Longman dan melihatnya untuk waktu yang lama. Dia berkata, "Kepala instruktur, tampaknya Tuan Longman serius. Dia bahkan memberikan tokennya pada Anda. Tapi dia pikir dia siapa? Dia bahkan ingin Anda menjadi bawahannya." Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak pernah memintaku untuk menjadi bawahannya. Jika aku benar, kali ini Samuel dan Gavin ingin memanfaatkan situasi dan memaksaku untuk keluar dari masa pensiun. Bab 1553.
Semua orang yang hadir saling memandang setelah mendengar itu. Ethan Hun hanya berbisik setelah beberapa saat. Kepala instruktur, dengan segala hormat. Jika hal-hal seperti yang dikatakan Tuan Longman, Island Nation bergerak di Mordu, orang biasa pasti tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Adapun seseorang yang bisa menyelesaikannya, Island Nation kemungkinan besar akan mengawasi mereka. Jika mereka pergi ke sana dengan terburu-buru, tidak mungkin menemukan apapun. Adapun Anda telah hidup dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun identitas Anda sebagai Prince York sekarang terungkap, tidak ada yang tahu identitas Anda yang sebenarnya. Anda adalah orang terbaik untuk pergi dan menyelidiki masalah ini. Selain itu, Anda telah tidak aktif selama bertahun-tahun, kepala instruktur. Saudara-saudara dari SWAT Camp sedang menunggumu untuk keluar dari masa pensiunnya lagi. Kita lihat saja nanti. Harvey melambaikan tangannya dengan lembut. Semakin tinggi mendaki, semakin dingin. Semakin tinggi berdiri, semakin besar tanggung jawabnya. Harvey tahu betul ini. Dia akhirnya pensiun. Jika dia keluar lagi, dia harus pergi ke sungai dan danau, maka dia tidak bisa bertindak bebas di masa depan. Tyson Woods berpikir sejenak dan berkata, "Kepala instruktur, jika Anda tidak ingin pergi, saya akan menggantikan Anda. Lagi pula, hanya beberapa orang dari Island Nation yang menyebabkan masalah di sana. Ingin memaksa kepala instruktur keluar hanya untuk ini, dia pasti terlalu banyak berpikir." Diam. Bellamy Blake memelototi Tyson. Mordu adalah tempat yang berbahaya. Dalam 6 pangeran Mordu, tidak ada yang sederhana. Belum lagi bahwa keluarga Bauer sekarang menganggap kepala instruktur sebagai perusak pemandangan. Bahkan jika kepala instruktur pergi ke Mordu, itu juga akan sangat berbahaya, apalagi kamu. Tyson berkata dengan kesal. Dengan keterampilan kepala instruktur, siapa yang akan dia takuti? Apa yang kamu tahu? Sulit untuk menjaga dari konspirasi rahasia. Siapapun dapat menggunakan cara apapun di tempat-tempat seperti Mordu. Selain itu, orang-orang dari cabang Longman sangat membenci kepala instruktur. Begitu mereka muncul secara acak, mereka akan dikepung. Bellamy menghela napas. Dia pernah menjadi wakil komandan militer Gangnam. Karena itu, dia juga tahu betapa berbahayanya Mordu. Tyson berkata, "Komandan Blake, apakah Anda pikir saya tidak memeriksa hal-hal ini? Saya sudah bertanya kepada saudara-saudara saya di Mordu tentang situasinya setelah saya menerima telepon dari kepala instruktur. Saya mendengar bahwa Oliver Bauer sudah mati, dan setelah muridnya, Rahel Hardy lumpuh, seluruh cabang Longman jatuh ke dalam kekacauan besar. Keluarga Bauer adalah salah satu dari 6 keluarga besar di Mordu. Sekarang, mereka semua berlomba-lomba untuk naik saat ini. Tetapi beberapa murid senior Oliver semuanya ingin menjadi pemimpin cabang. Kedua belah pihak sudah bersaing satu sama lain beberapa kali. Saya pikir orang-orang ini berpikir tentang bagaimana naik ke posisi yang lebih tinggi dan mungkin tidak berniat membalaskan dendam Oliver sama sekali. Kepala instruktur biasa menyelesaikan situasi tanpa banyak kesulitan. Saya pikir Tuan Longman awalnya ingin melihat apakah mungkin untuk mengocok cabang Longman secara internal. Akhirnya, akan ada yang kuat naik dan mengambil alih cabang Longman. Tapi sekarang tampaknya baik keluarga Bauer atau murid senior itu, tidak ada dari mereka yang bisa mengambil alih. Selain itu, banyak kegelapan melanda Mordu, dan Island Nation sedang menyerang kita dengan ganas, jadi Tuan Longman tidak bisa duduk diam dan terutama mengundang Anda untuk keluar dari masa pensiun. Benar saja, pasti ada alasan mengapa Penatua Gavin Bauer membantu mendorong Anda juga. Selama Anda, kepala instruktur, ambil bagian dalam hal ini, dia tidak perlu khawatir bahwa Anda akan menolak jabatan sebagai kepala instruktur dari 9 pasukan teratas di masa depan. Tapi sekali lagi, para bajingan dari Island Nation itu, tidakkah mereka takut pada kita setelah dikalahkan di medan perang Euro-Amerika? Kenapa mereka masih berani datang dan main-main dengan negara besar H? Mereka pasti memintanya. Tyson tampak marah. Kepala instruktur, persetan dengan mereka, beritahu mereka mengapa bunganya sangat merah.
Bab 1554. Harvey York bersandar di sofa dan berkata dengan tenang. Aku belum memikirkannya. Aku hanya merasa putus asa setelah ditipu oleh dua rubah tua yang licik. Selanjutnya, bahkan jika itu untuk mengambil alih cabang Longman, itu tidak perlu sekarang. Kita harus menunggu selama 10-15 hari bahkan jika kita ingin pergi. Tunggu sampai mereka cukup bertarung. Pada saat yang sama, Reinhardt masuk. Dia kemudian mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, CEO York, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah Nona Xavier. Tapi tidak ada yang salah. Dia baru saja mengundurkan diri seperti yang dilakukan orang normal. Tapi ini yang paling aneh. Jadi, saya khawatir Anda harus pergi dan melihatnya sendiri. Saya dengar dia akan naik pesawat untuk meninggalkan Buckwood besok. Ethan Hunt, Bellamy Blake, dan Tyson Woods semua menunduk. Ini adalah urusan kepala instruktur. Jangan campur tangan, jangan campur tangan. Harvey menggosok alisnya dan menghela nafas setelah beberapa saat. Dia kemudian bangkit dan pergi. Setengah jam kemudian, Harvey membunyikan bel pintu apartemen Yvonne Xavier. Pintu terbuka setelah beberapa saat. Yvonne berjalan keluar dengan wajah telanjang tapi cantik. Dia tidak mengenakan pakaian profesionalnya yang biasa tetapi mengenakan baju tidur yang longgar karena dia di rumah. Meskipun ini menyembunyikan sosoknya yang tinggi dan ramping, itu sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat, yang membuat orang penuh fantasi. Yvonne seharusnya menunggu seseorang. Karena itu, dia terkejut ketika melihat Harvey di pintunya. Dia sedikit gugup, tetapi dia masih berbisik. CEO York, mengapa Anda di sini? Harvey tersenyum dan berkata, kamu telah berada di sisiku begitu lama dan telah membantuku menyelesaikan banyak hal. Tapi kamu mengundurkan diri begitu saja tanpa memberiku penjelasan. Bukankah itu buruk? Jadi, malam ini, aku di sini untuk penjelasan. Tentu saja, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku, kamu bisa mengatakannya, dan aku akan melakukan yang terbaik semampuku. Yvonne memandang Harvey dengan serius. Dia kemudian tiba-tiba duduk di sofa dan meregangkan tubuh. Dia berkata, Harvey, aku bukan sekretarismu lagi. Mengatakan hal-hal ini kepadaku, apakah kamu tidak takut istrimu akan keberatan? Harvey malah tersenyum masam. Dia tidak bisa menjawab ini. Sesuatu mungkin terjadi jika istrinya mengetahui bahwa dia pergi keluar hanya untuk menemui Yvonne. Yvonne hanya menatap Harvey. Setelah waktu yang lama, dia berbisik. Aku dari keluarga Xavier di Walsing. CEO York, kamu tahu tentang ini kan? Aku tahu. Jawab Harvey dengan tenang. Tetapi kamu mungkin tidak tahu bahwa aku tidak diterima di keluarga karena kematian dini ayahku. Jadi, aku dibesarkan dalam keluarga Smith di Mordu. Keluarga Smith di Mordu adalah rumah pertamaku. Beberapa waktu lalu, keluarga Xavier dari Walsing menganiayaku dengan segala cara dan ingin aku menikahi Chris Leo dari keluarga Leo di Hong Kong. Pada akhirnya, masalah ini tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ibuku mengetahui tentang masalah ini. Ibuku merasa bahwa aku dianiaya oleh keluarga Xavier di Walsing. Karena itu, dia memutuskan untuk membiarkanku kembali ke keluarga Smith untuk berkembang di sana. Tentu saja, apa yang disebut perkembangan ini berarti bahwa keluarga Smith juga telah menjodohkanku dengan kencan buta. Keluarga Thompson dari Walsing, Tuan Muda Thompson. Tuan Muda Thompson dikenal sebagai salah satu dari 4 Tuan Muda Walsing. Statusnya mulia dan menakutkan, untuk sedikitnya. Kakek juga menyetujui pernikahan ini, jadi mereka baru-baru ini menelepon dan memintaku untuk kembali. Bahkan keluarga Xavier dari Walsing setuju dengan mereka setelah mengetahui hal ini. Akhir-akhir ini, dua keluarga besar ini terus-menerus menemukanku dan memberikan tekanan padaku. Beberapa hari yang lalu, mereka bahkan mengancamku bahwa jika aku tidak setuju, mereka akan menyerang Sky Corporation bersama Matthew dan Quinton. Aku khawatir sesuatu yang besar mungkin terjadi dan itu akan membawamu banyak masalah. Jadi, aku setuju dengan tuntutan mereka, asalkan aku mengundurkan diri setelah corporation itu go public.
Bab 1555. Yvonne Xavier mengatakan semua hal yang selama ini dia tekan di dalam hatinya dalam satu tarikan napas, dan seluruh dirinya tiba-tiba menjadi sangat santai. Dia kemudian berbisik. CEO York, Sky Corporation baru saja go public. Sudah sangat merepotkan bagimu untuk berurusan dengan 4 keluarga teratas di Hong Kong, Star Chaebol dan keluarga Jin Mordu. Juga, aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Keluarga Smith dari Mordu juga salah satu dari 10 keluarga teratas kan. Kakekku adalah Jaden Smith dari Mordu, kata Yvonne sambil mendesah. Apa? Harvey York terkejut. Orang terkaya di Mordu, Jaden Smith. Dan tuan muda Thompson itu berasal dari keluarga Thompson di Walsing. Ditambah keluarga Xavier dari Walsing. Ini adalah 3 dari 10 keluarga teratas. Berbicara tentang ini, Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas jauh di dalam hatinya. Bahkan dengan identitas Harvey, dia juga pusing setelah mendengar tentang ketiga keluarga itu. Jelas bahwa Yvonne harus mengundurkan diri. Lagi pula, dia tidak ingin membawa masalah padanya. Tok, tok, tok. Harvey belum selesai menghela nafas, dan pintu ruangan itu diketuk pada saat ini. Yvonne, buka pintunya. Aku di sini untuk menjemputmu. Sebuah suara datang dari luar pintu. Itu ibuku. Yvonne, yang ekspresinya awalnya normal, tiba-tiba berubah, dan tubuhnya menegang pada saat itu. Dia meminta Harvey untuk bersembunyi sambil mencari pakaian yang layak untuk diganti. Harvey terdiam. Dia berkata, "Itu hanya ibumu. Apa yang kamu takutkan? Kamu adalah sekretarisku. Aku di sini karena aku khawatir tentangmu. Tidak apa-apa kan?" Yvonne berkata dengan sakit kepala. CEO York, kamu tidak mengerti betapa merepotkan ibuku. Kalau tidak, aku tidak akan dipaksa untuk mengundurkan diri. Mata Yvonne terus berputar-putar setelah berbicara. Sayangnya, tidak banyak furnitur di kamarnya. Itu tampak minimalis. Bahkan jika dia ingin menyembunyikan seseorang, tidak ada tempat yang cocok untuk itu. Situasi ini tidak bisa dijelaskan. Jika aku bersembunyi dan akhirnya ketahuan, maka kita akan berada dalam masalah besar. Pada saat itu, Harvey tidak peduli apa yang akan terjadi. Jadi, aku akan bertemu dengan Bibi. Jika kamu tidak ingin pergi ke Mordu, maka tidak ada yang bisa memaksamu pergi. Harvey telah memutuskan untuk ikut campur dalam masalah ini setelah mendengar apa yang dikatakan Yvonne. Tidak peduli apa hubungan antara dia dan Yvonne, dia tidak bisa melihat Yvonne menikahi seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Tubuh Yvonne bergetar ketika dia mendengarnya. Namun, dia sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Di luar, sebuah suara agung berbicara sekali lagi. Yvonne, aku tahu kamu di dalam. Buka pintu segera. Kalau tidak, aku akan membiarkan seseorang mendobrak pintu. Yvonne bingung. Harvey tidak peduli dengan situasinya. Dia kemudian berjalan ke depan dan membuka pintu. Wajah cantik Yvonne menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Sudah berakhir. Di luar pintu, beberapa pria dan wanita mengenakan pakaian Cina berdiri saat ini. Semuanya memancarkan aura yang luar biasa. Orang yang memiliki aura paling menakutkan di antara orang-orang itu adalah seorang wanita berusia 50-an, dengan perhiasan dan kemewahan di sekujur tubuhnya. Penampilannya mirip dengan Yvonne, dan dia memiliki aura yang tidak dapat diakses. Apalagi orang-orang di belakangnya bukan orang biasa. Mereka hanya berdiri dengan santai di sana, tetapi mereka telah memblokir semua jalan keluar Harvey. Halo, Bibi. Ibu, kenapa kamu di sini? Harvey dan Yvonne berbicara bersamaan. Melihat seorang pria hadir di apartemen putrinya, mata Michelle dingin. Dia kemudian berkata dengan dingin. Yvonne, siapa pria ini? Bab 1556. Melihat putrinya mengenakan baju tidur longgar, ditutupi mantel. Sosoknya yang seksi cukup terbuka saat ini. Michelle memiliki dorongan untuk mencekik Harvey York sampai mati. Sementara itu, Yvonne Xavier buru-buru melangkah maju. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Ibu, dia adalah kolegaku.
Dia datang untuk melakukan serah terima denganku. Kolega. Serah terima pekerjaan. Wajah Michelle dingin. Seorang rekan pria datang untuk melakukan serah terima pekerjaan denganmu di tengah malam. Dan itu tidak bisa dilakukan di siang hari, jadi kamu harus melakukannya di sini. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Katakan padaku dengan jujur. Apakah pria ini memiliki hubungan rahasia denganmu? Siapa dia? Michelle berbicara dengan suara dingin, dengan aura superioritas. Dia menatap Harvey pada saat yang sama. Jika matanya bisa membunuh orang, bajingan yang telah menodai kepolosan putrinya ini sudah mati ribuan kali pada saat ini. Yvonne benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia menyetujui permintaan keluarga Smith mengenai kencan buta hanya untuk melindungi Harvey. Namun, ibunya bertemu dengannya hari ini. Begitu seseorang mengetahui identitas Harvey, Sky Corporation akan tamat. Bidi, Yvonne benar. Aku rekannya. Harvey berkata dengan ramah. Tapi, aku CEO perusahaan. Dia adalah sekretarisku. Dia tiba-tiba mengundurkan diri hari ini. Karena itu, aku datang untuk mencari tahu alasannya. Jika seseorang menganiayanya, atau memintanya melakukan sesuatu dengan enggan, maka aku tidak akan mengizinkannya. Harvey sangat jujur, dan dia menunjukkan bahwa dia ingin melindungi Yvonne. CEO. Tatapan Michelle langsung menjadi sengit. Jadi, kamu adalah CEO Sky Corporation, Harvey York. Pria yang menahan putriku. Itu aku. Kata Harvey. Bagus. Kamu hebat. Michelle menunjuk hidung Harvey dan terdiam lama. Kemudian, dia memelototi Yvonne dan berkata, apakah kamu lupa janjimu? Kamu bisa tinggal bersamanya sampai grup itu go public. Tapi mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya dengan Sky Corporation dan pria ini. Kamu akan mendengarkanku dan pergi kencan buta. Mulai sekarang, kamu akan memutuskan semua hubungan dengan pria ini. Dalam hal ini, keluarga Smith berjanji untuk tidak membantu Matthew Flynn dan yang lainnya pada hari Sky Corporation go public. Sekarang, mereka telah memenuhi janji mereka. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu lupa janjimu? Jika kakekmu mengetahui hal ini, Sky Corporation akan bangkrut besok. Jika keluarga Thompson dari Walsing mengetahuinya, bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya kepada mereka? Pada saat ini, ekspresi Michelle penuh kebencian. Yvonne, kamu harus memberiku penjelasan. Tidak ada penjelasan. Aku memiliki hati nurani yang bersih. Aku sudah mengundurkan diri, dan aku berencana untuk kembali ke Mordu besok. Yvonne mengerutkan alisnya. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Aku berjanji untuk pergi kencan buta, tetapi aku tidak berjanji bahwa aku akan menikah dengan keluarga Thompson. Yang disebut kencan buta hanyalah dua orang muda yang bertemu satu sama lain. Keputusan akhir masih ada di tanganku. CEO datang ke sini untuk mencariku malam ini, terlepas dari apa dia di sini, kamu tidak memiliki hak untuk mengendalikanku, Ibu. Terlebih lagi. Diam. Diam. Michelle menggigil karena marah, menunjuk ke arah Yvonne, dan berkata, aku ibumu. Ayahmu meninggal lebih awal. Kamu telah banyak menderita dalam keluarga Xavier di Walsing. Akulah yang membawamu ke keluarga Smith dan membesarkanmu. Kakekmu juga memberimu lingkungan terbaik dan bahkan memberimu banyak kesempatan pengalaman untuk membiarkanmu menikah dengan keluarga kaya. Sekarang keluarga Smith dalam masalah. Kakekmu dalam bahaya. Hanya keluarga Thompson yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi, bukankah wajar bagimu untuk mengorbankan dirimu untuk ini? Bab 1557. Meskipun nama keluargamu adalah Xavier, kamu juga bagian dari keluarga Smith. Seluruh keluarga Smith akan bangkit dan jatuh bersama. Karena kamu dibesarkan di keluarga Smith, makan dan menggunakan barang-barang di sana, maka kamu harus menanggung kewajiban. Ketika keluarga Smith baik-baik saja, aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Tapi sekarang keluarga Smith menghadapi krisis, kamu harus kembali bersamaku untuk menyelesaikan masalah. Jadi, selama kakekmu dan aku setuju, kamu harus melakukannya terlepas dari apakah kamu bersedia menikah dengan Hector Thompson atau tidak.
Apalagi, pernikahan dengan keluarga Smith sudah disetujui oleh keluarga Xavier di Walsing. Dengan dua keluarga teratas menganggukkan kepala, kamu harus melakukannya tanpa syarat. Makanya, kamu bisa membicarakannya sekarang. Setelah kembali ke Mordu, aku tidak ingin mendengar kata-kata yang sama lagi. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Michelle sangat tegas saat ini, dengan perasaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Harvey York menyadari bahwa Yvonne Xavier, yang selalu begitu kuat dan percaya diri, memiliki ekspresi bingung dan tak berdaya di wajahnya saat ini. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat menoleh. Setetes air mata jatuh, tapi dia cepat-cepat menyekanya. Harvey tanpa alasan yang jelas merasakan sakit hati saat ini. Dia tahu persis betapa pekerja kerasnya Yvonne. Dia ingin menjalani hidupnya sendiri dan mengejar kebahagiaannya. Karena itu, dia selalu memiliki pikirannya. Dia meninggalkan Walsing dan Mordu karena alasan ini. Namun, dia masih tidak bisa lepas dari nasibnya pada akhirnya. Berasal dari keluarga besar, dia ditakdirkan untuk mengabdi pada keluarga. Michelle benar mengatakan bahwa dia harus menanggung kewajiban keluarga setelah menikmati kekuatan keluarga besar. Michelle berkata dingin sambil melihat pemandangan ini. Jangan menangis. Kamu seharusnya sudah tahu sejak kamu masih kecil. Bagi kami, air mata tidak ada artinya. Hari ini, aku datang ke Bakut untuk membawamu kembali dan juga memberi tahumu bahwa kencan buta hanyalah formalitas. Hector sudah melihat fotomu, dan dia lebih dari puas. Jadi, kamu harus menikah pada akhir tahun ini. Kembalilah ke Mordu bersamaku segera, sekarang juga. Yvonne terkejut sesaat. Dia tidak berharap ibunya mengatakan hal seperti itu. Dia membenci dirinya sendiri karena menjadi seorang pengecut. Dia selalu merasa bahwa itu sudah cukup selama dia bisa tinggal bersama orang itu. Namun, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tidak ada yang layak dipertahankan di tempat seperti Bakut. Bagaimana mungkin pria di Bakut dibandingkan dengan pria di Walsing dan Mordu? Wajah Michelle penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Harvey. Bahkan jika itu adalah CEO dari perusahaan yang terdaftar, lalu bagaimana? Lagi pula, perusahaan ini hanya bisa go public karena kebaikan keluarga Smith. Jika tidak, dia akan menjadi pria dengan hutang ratusan miliar. Orang seperti ini tidak layak dipertahankan. Hanya Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda Walsing, yang layak mendapatkan cintamu. Yvonne merasa tak berdaya. Ibunya mengancamnya. Jika dia tidak ingin pergi, tidak akan terlalu sulit bagi keluarga Smith dari Mordu untuk menjatuhkan kelompok yang baru saja go public mengingat kekuatan keluarga Smith. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk menghindari Harvey terlibat dalam pusaran 3 keluarga papan atas. Ini karena begitu Harvey terlibat, bahkan Harvey mungkin akan hancur berkeping-keping. Bibi, kamu ingin membawa Yvonne pergi. Apakah kamu bertanya kepadaku tentang hal itu? Sementara itu, Harvey melangkah maju dan berdiri di depan Yvonne. Dia berkata sambil berpikir. Yvonne bukan hanya sekretarisku, tetapi dia juga orang kepercayaanku. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Bab 1558. Kelopak mata Michelle berkedut liar, dan wajahnya berubah sedikit hijau. Dia sengaja mengabaikan keberadaan Harvey York. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah dengan cepat dan membawa Yvonne Xavier segera pergi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan maju sendiri. Meskipun Harvey adalah CEO Sky Corporation, juga dikenal sebagai Prince York di Southlight. Meskipun demikian, dia masih menjadi lelucon di mata Michelle. Bagaimana bisa tanah barbar seperti Southlight dibandingkan dengan Mordu? 6 Pangeran Mordu adalah pangeran sejati. Prince York dari Southlight bukanlah apa-apa. Tanpa diduga, pangeran yang tidak berguna ini masih berani melompat keluar dan menentangnya. Ini membuatnya merasa bahwa otoritasnya sedang ditantang. Pada saat ini, Michelle segera mengeluarkan cek, menulis serangkaian angka, dan melemparkannya ke arah Harvey. Dia berkata dengan dingin. Aku tidak peduli apakah kamu adalah CEO Yvonne atau koleganya, atau suaminya.
Singkatnya, kamu tidak pantas menjalin hubungan dengannya. Kamu bahkan tidak punya hak untuk berteman dengannya. Ini 100 juta. Ambil dan segera keluar. Jangan muncul di dekat Yvonne mulai sekarang. Michelle memancarkan aura yang tak terkalahkan ketika dia menyatakan ultimatum ini. Menggunakan uang untuk memancing orang pergi adalah hal terbaik yang dilakukan keluarga Smith. Harvey berjongkok, mengambil cek itu, dan melihatnya dengan cermat di bawah tatapan mengejek Michelle. Michelle menyaksikan adegan ini dengan seringai kemenangan. CEO dari perusahaan yang terdaftar, jadi apa? Bukankah keluarga Smith berhasil menyelesaikannya menggunakan uang? Setelah melihat nomor di cek, Harvey mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bidi, ingin aku meninggalkan Yvonne hanya dengan jumlah yang sangat sedikit ini. Aku khawatir itu tidak cukup. Tidak cukup. Michelle tertegun sejenak. Ekspresi wajahnya menjadi lebih mengejek. Kamu pikir kamu siapa? Tawar-menawar denganku. Aku memberimu 100 juta demi putriku. Sebaiknya kau keluar dengan uang itu sekarang. Jika tidak, kamu mungkin tidak dapat membayangkan apa akibatnya. Aku memberitahumu, tidak ada perbandingan antara orang-orang. Bahkan jika mereka berasal dari lingkaran atas yang sama, beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi peran pendukung seumur hidup. Sang putri hanya akan menikah dengan pangeran. Adapun baron biasa, dia tidak akan pernah bisa menyentuh rambut sang putri bahkan setelah bekerja keras selama 8 kehidupan. Kodok tidak akan pernah bisa menelan daging angsa. Yang terpenting, Yvonne sudah bertunangan. Dia akan segera menikah dengan Hector Thompson dan masuk salah satu dari 10 keluarga teratas, keluarga Thompson. Jika kamu ingin mengacaukan pernikahan ini atau membuat masalah, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bisakah kamu memprovokasi keluarga Thompson? Gunakan otakmu untuk memikirkannya. Jangan membawa dirimu, keluargamu, dan kelompokmu ke jalan buntu. Ambil uang dan sedikit kebaikan yang tersisa. Menjauh dari sisi putriku. Langsung. Saat ini. Michelle pasti tidak akan membiarkan siapapun mengacaukan pernikahan putrinya. Bahkan jika itu adalah CEO dari sebuah perusahaan yang baru saja go public, lalu bagaimana? Bagi keluarga Smith, dia bukan apa-apa. Pengawal Michelle juga menatap Harvey dengan dingin. Dia gelisah melihat pria yang berani bertengkar dengan tuannya ini. Kamu pikir uang adalah segalanya bukan? Harvey berkata sambil mengipasi cek. Ya, uang adalah segalanya. Jika aku menyuruhmu pergi, kamu harus pergi. Jika aku menyuruhmu meninggalkan putriku, kamu harus pergi. Ini adalah kekuatan uang. Michelle menunjuk Harvey saat dia berkata dengan suara dingin. Harvey sedikit tersenyum. Dia juga mengeluarkan cek, menulis serangkaian angka di atasnya, dan kemudian mengoleskannya di wajah Michelle. Ini 10 miliar. Ambil dan pergi dari sini. Jangan muncul di sekitar Yvonne mulai sekarang. Bab 1559. Kau. Michelle gemetar karena marah. Dia tidak menyangka Harvey York akan berani menghinanya seperti ini. Apakah bocah ini memperlakukannya seperti orang bodoh? 10 miliar. Omong kosong. Hancurkan dia. Pada saat ini, wajah Michelle dingin, dan dia tidak lagi ingin mengatakan apa-apa. Nak, Nyonya berbicara dengan sangat baik kepadamu, tetapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan aku untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjas, yang telah berdiri di belakang Michelle, melangkah maju dan menyipitkan mata ke arah Harvey. Aku akan mengakhirimu sekarang. Jangan memprovokasi orang lain di kehidupan berikutnya. Pria tua itu mendorong telapak tangannya ke arah Harvey sesaat setelah dia selesai berbicara. Ledakan. Tembakan telapak tangannya mengeluarkan suara sekuat guntur dan badai. Yvonne Xavier tanpa sadar berseru. Handel, tidak. Michelle cepat. Dia meraih putrinya dan hendak menyaksikan Harvey mati di tempat dengan dingin. Ledakan. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia kemudian melangkah maju dan mengayunkan tamparan ke depan. Itu cepat dan ganas. Itu datang lebih dulu, meskipun itu yang terakhir. Tamparan. Handel, yang memberikan pukulan,
mengerutkan wajahnya ketika dia melihat telapak tangan Harvey yang masuk. Dia tidak punya waktu untuk menghindari gerakan itu. Kemudian, tamparan Harvey langsung mendarat di wajahnya. Bang! Dengan suara keras, handle dikirim terbang keluar dan menabrak dinding koridor, membersihkan semua sarang laba-laba di dinding. Pada saat yang sama, ada sidik jari merah tercetak di wajahnya. Dia memegangi wajahnya yang merah dan bengkak dengan tangan kanannya. Hati handle dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun dia hanya menggunakan sekitar 50% dari kekuatannya untuk serangan tadi. Namun, kecepatan dan kekuatannya memang bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh anak nakal. Meskipun demikian, hasilnya membuat semua orang terdiam. Lawan baru saja mengirimnya terbang dengan tamparan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa bocah ini adalah saingan yang sangat kuat. Pada saat ini, mata Handel, yang menatap Harvey, tidak lagi meremehkan tetapi lebih serius. Pria dan wanita dengan pakaian Cina semua terkejut saat melihat adegan ini. Mereka tidak pernah menyangka Harvey bisa membuang Handel hanya dengan satu tamparan. Penting untuk dipahami bahwa Smith, keluarga menyembah Handel. Dia benar-benar orang yang kejam dengan kekuatan luar biasa dan membunuh banyak orang hanya dengan menggunakan tangannya. Dikatakan bahwa suatu kali, seorang master karate dari Island Nation datang untuk menantang Handel, tetapi dia dipukuli oleh Handel hanya dengan satu tangan. Namun, dia sekarang menderita kerugian di tangan anak nakal. Michelle juga terkejut. Dia terkejut bahwa Handel dikirim terbang hanya dengan tamparan. Namun, kulitnya memburuk pada saat ini. Dia menatap Harvey dan berkata, "Hebat, tidak heran kau begitu sombong. Tampaknya kau memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi siapa yang memberimu hak untuk melawan? Dari mana keberanianmu berasal?" Yvonne buru-buru melangkah maju dan menyela. "Ibu, Harvey tidak bermaksud begitu. Dia hanya ingin melindungiku. Melindungimu." Michelle tampak meremehkan. "Apakah kamu pikir dia bisa melindungimu hanya dengan keterampilan kecil itu akhir-akhir ini? Di zaman sekarang, keterampilan itu tidak cukup untuk menunjukkan kekuatan pria. Latar belakang, kekuasaan, kekayaan, dan status semuanya juga sangat penting. Siapa saja yang bisa bertarung bisa melindungimu. Tidak peduli seberapa kuat seorang preman, dia hanyalah seorang preman. Apalagi, dia hanya berhasil karena dia menyelinap dalam serangan ketika Handel tidak memperhatikan. Dan sekarang kamu pikir dia tak terkalahkan di dunia ini? Konyol. Jika Handel bertarung dengan serius, bahkan jika ada 100 Harvey, itu tetap tidak berguna." Michelle sangat mengenal karakter Handel. Handel sangat kuat. Jadi, dia harus lalai ketika menghadapi siapapun. Wajar jika dia digagalkan. Membunuh Harvey semudah meminum air selama Handel menanganinya dengan lebih serius. Bab 1560. Handel menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia juga merasa bahwa dia ceroboh sekarang. Dia berpikir bahwa saingannya hanyalah seorang junior, jadi dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Sekarang Michelle telah memberinya perintah langsung, maka dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Handel menghela nafas sedikit pada saat ini. Bocah ini cukup tampan. Namun, dia mungkin hancur berkeping-keping setelah beberapa saat. Handel menghela nafas dan berkata, "Bocah, kau membuatku marah. Tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk meninggalkanmu utuh demi Nona Xavier." Seluruh tubuhnya memancarkan energi dan tulangnya membuat suara berderak seperti kacang goreng saat dia berbicara. Tamparan. Harvey tidak melontarkan omong kosong. Sebaliknya, dia memberikan tamparan lagi dengan backhand-nya. Mata Handel sedikit tenggelam. Ekspresinya serius dan dia ingin menghindari tamparan Harvey. Kecepatannya cepat, tetapi Harvey bahkan lebih cepat darinya. Di dunia seni bela diri, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan, hanya kecepatan yang menang selamanya. Tamparan Harvey sangat cepat hingga ekstrim. Tamparan. Sosok Handel berputar beberapa kali di udara dan menabrak dinding koridor lagi. Kali ini, jejak telapak tangan juga muncul di pipi kirinya. Dia menutupi kedua sisi wajahnya dan gemetar di sepatu botnya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah seorang master, tapi kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu tidak berdaya? Michelle tampak tidak sabar dan berkata, Handel, kamu tidak perlu menahan diri untuk Yvonne, lakukan saja. Gunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Beri dia pelajaran. Biarkan dia tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa dia sakiti dalam hidupnya. Ada beberapa lingkaran yang tidak pantas dia injak sepanjang hidupnya. Handel frustrasi. Dia sudah menggunakan kekuatan sejatinya. Dia telah menggunakan setidaknya 80% dari kekuatannya sekarang. Harvey memandang Handel dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah kau yakin sekarang? Kulit Handel berubah mengerikan. Pada saat berikutnya, sosoknya bergerak maju dari kegelapan. Dia menyatukan tangannya. Tangan bangau. 90% dari kekuatannya. Tamparan. Harvey memberikan tamparan lagi. Sosok Handel terbang lagi dan menabrak dinding di belakang. Ubin di dinding jatuh pada saat ini, membuat wajah Handel tertutup debu. Handel yang sangat kuat merasakan sesuatu di dadanya pada saat itu dan menyemburkan seteguk darah. Michelle gemetar cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, apa yang kau lakukan? Tunjukkan pada mereka kekuatan sejatimu sekarang. Ajari bocah arogan ini pelajaran. Harvey memandang Handel dengan acuh tak acuh dan berkata, jika kau tidak puas, kau dipersilakan untuk datang kepadaku lagi. Wajah Handel dingin dan dia menantang. Sosoknya bergegas keluar lagi di saat berikutnya. 120% dari kekuatannya. Semua kekuatannya meledak pada saat ini. Pengguncang bumi. Tamparan. Harvey menanggapi semua serangan dengan gerakan yang sama, dengan memberikan tamparan. Tamparan. Handel dikirim terbang lagi. Kali ini, dia menyentuh tanah dan tetesan darah muncul dari sudut mulutnya. Kuat. Terlalu kuat. Tidak hanya bocah di depannya ini cepat, tetapi dia juga sangat pandai mengendalikan kekuatannya. Handel ketakutan saat ini. Namun, wajah Michelle sangat jelek seolah-olah dia telah makan kotoran dan berkata, Handel, cepatlah keluar. Berhentilah melakukan pemanasan. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kau datang padaku sekali lagi? Handel berjuang untuk menenangkan diri dan akhirnya bangkit. Tepat ketika Harvey hendak memberikan tamparan lagi dengan tangan kanannya. Berhenti, berhenti, berhenti. Handel dengan cepat mundur. Kelopak matanya terus berkedut liar dan dia terus menggelengkan kepalanya. Bocah, pertarungan sudah berakhir. Pertarungan berakhir. Aku menyerah. Aku yakin. Dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung, dia akan ditampar sampai mati oleh Harvey.